Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Laisa Farsha dari kelas 11E. Hari ini saya akan membahas tentang regresi linear dan analisis korelasi. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linear sederhana adalah antara satu variabel independen atau bebas yang disebut X dan satu variabel dependen atau terikat yang disebut Y. Hubungan yang dianalisis metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus tersebut, garis base fit, yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Garis base fit sendiri adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik pada data diagram pencar dalam analisis regresi linear tersebut. Model regresi linear. Model regresi linear adalah model statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dengan cara Y sama dengan A ditambah BX. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung pangkat 2. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. Dengan keterangan Y adalah variabel terikat, sedangkan X variabel bebas, A konstanta, B koefisien regresi, N banyaknya pasangan. Lalu kita bakal mencari terlebih dahulu B-nya terlebih dahulu, baru A, dan dimasukkan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, dengan contoh soal berikut ini, yaitu kita mencari model regresi data. Yang pertama itu ada variabel X dan Y, yaitu X-nya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Y-nya ada 3, 4, 6, 4, dan 5. Untuk mencari model regresi, kita mencari terlebih dahulu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma X Y. Yang pertama untuk mencari sigma X, yaitu semua kita jumlahkan seperti 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Totalnya untuk sigma X sama dengan 20. Yaitu yang kedua sigma Y. Kita sama seperti mencari sigma X, yaitu 3 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 4, dan ditambah 5. Yaitu jumlah sigma Y-nya 22. Untuk mencari sigma X kuadrat, yaitu sama aja 2 dikali 2, 3 dikali 3, 4 dikali 4, 5 dikali 5, 6 dikali 6. Jadi totalnya itu 4, 9, 16, 25, dan 36. Lalu semuanya kita jumlahkan dan hasilnya menjadi sigma X kuadrat, yaitu 90. Untuk mencari sigma XY, yaitu 2 dikali X sigma. Untuk mencari sigma XY, yaitu X dikali Y, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 6 sama dengan 24, 5 dikali 4 sama dengan 20, 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi semuanya kita tambahkan menjadi sigma XY sama dengan 92. Cara selanjutnya kita bakal menentukan nilai B terlebih dahulu. Yang pertama, kita masukkan rumusnya, yang itu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Kita masukin N-nya adalah 5, sigma XY-nya tadi 92 dikurang sigma X itu 20 dikali sigma Y itu 22 per N-nya 5, sigma X kuadratnya itu 90 dikurang sigma X pangkat 2 itu 20 pangkat 2. 5 dikali 92 itu 46, 20 dikali 22 itu 44, lalu 5 dikali 90 itu 45 dikurang 20 pangkatin 2 itu 400. Jadi 46 dikurang 460 dikurang
460 dikurang 440 itu hasilnya 20 per 450 dikurang 400 itu 50. Dan selanjutnya 20 dibagi 50 itu hasilnya 0,4. Selanjutnya kita cari A-nya, yaitu rumusnya sigma Y dikurang B sigma X lalu per M. Tadi sigma Y-nya itu 22 dikurang B-nya tadi hasilnya 0,4 yang kita cari tadi dikali sigma X-nya itu 20 per 5. 22-nya kita turunin dulu, lalu 0,4 dikali 20 itu hasilnya 8. Lalu 22 dibagi 8 itu hasilnya 14 dibagi 5. Dibagi N-nya 5 yaitu 2,8. Jadi demikiannya kita masukin rumus Y-nya yaitu A tambah BX. A-nya tadi 2,8 ditambah 0,4X. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,4X ditambah 2,8. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statis yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Nah, selanjutnya itu ada rumusnya. Yang pertama, R tersebut koefisien korelasi persen sama dengan rumusnya N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Keterangannya R itu koefisien korelasi persen, lalu N-nya banyak sampel, X-nya itu hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y. X-nya itu nilai variabel bebas, Y-nya nilai variabel terikat. Nah, nilai korelasi perkisar antara min 1 hingga 1. R sama dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. Yang kedua, R sama dengan minus 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lain menurun secara proporsional. Yang ketiga, R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Selain melibatkan diagram pencar korelasi data bivariat dapat dianalisis dengan menghitung nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasinya apakah kuat, sedang, atau lemah. Nah, berikut ini adalah contoh soal koefisien korelasi. Seorang manajer bisnis melakukan penelitian untuk mengunjungi hubungan antara banyak iklan yang dipasang setiap bulan dan menjual produk hasilnya. Ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Banyak iklan itu disebutnya X, lalu penjualan produk ribuan unit itu disebutnya Y. X-nya itu ada 10, 12, 14, 16, dan 18. Lalu Y-nya ada 20, 26, 28, 30, dan 31. Selanjutnya kita bakal mencari koefisien korelasi datanya berikut. Nah, seperti di gambar, kita sama seperti yang tadi, contoh soal regresi, kita mencari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat. Tetapi bedanya itu hanya di sini kita mencari sigma Y kuadrat, yaitu sama seperti tadi, sama seperti kayak sigma X kuadrat. Sigma Y kuadrat itu dipangkatin juga, pangkatin 2. Lalu selanjutnya setelah mencari
korelasi data dalam tabel, kita memasukkan rumusnya, yaitu yang tadi sudah dijawab, yang seperti tadi, rumusnya R sama dengan N sigma Y dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Bedanya di sini kita diakarkan lalu dijumlahkan. Nah, jadi koefisien regresi data tersebut adalah R sama dengan 0,9431. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variabel dari variabel variasi dan dari variabel dependen. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus R kuadrat sama R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Seperti contoh soalnya, yaitu sama seperti regresi kita mencari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, seperti contoh ini sudah ada hasilnya, yaitu sigma X-nya 20, sigma Y-nya 20, sigma X kuadratnya 90, sigma Y kuadratnya 90, dan sigma XY-nya itu 82. Setelah itu kita masukkan rumus seperti tadi. Nah, di sini sudah dihitung dan hasil koefisiennya itu 0,2. Setelah itu kita masukin lagi rumus koefisien determinasinya, yaitu R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. 0,2 dipangkatkan 2 sama dengan 0,04 dikali 100% sama dengan 4%. Jadi koefisien determinasi data tersebut adalah 4%. Sekian materi dari saya tentang regresi linear dan analisis kolerasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.